Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita Kitab Fathul Qorib Fikih. Sudah lama kita nggak bahas, ya Kong ya? Iya. Kita akan coba mulai lagi pembahasan kitab ini. Terakhir ada Al-Qisamah ya, atau Al-Qasamah. Al-Qasamah. Faslun fi ahkamil qasamati wahya aimanud dima. Kita akan bahas masalah qasamah. Apa itu qasamah? Qasamah ialah dakwaan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan darah. Misalnya pembunuhan, pemotongan anggota badan dan sebagainya. Dakwaan tersebut disertai dengan tanda-tanda atau bukti-bukti yang menguatkan kebenaran dakwaan pendakwa, dapat diterima setelah pendakwa bersumpah 50 kali. Setelah pendakwa bersumpah 50 kali. Kemudian dia berhak menerima pembayaran diat. Jika tidak ada, jika tanda-tanda yang dimaksud itu tidak didapatkan atau tidak ada, tidak diperoleh, maka yang berhak sumpah adalah si terdakwa. Jika tanda-tanda atau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang diangkat sumpah itu adalah terdakwa. Ya. Sama sumpahnya 50 kali. Nah, inilah qasamah. Inilah qasamah. Kemudian kita akan coba lihat beberapa pendapat yang kita ambil daripada kitab Bidayatul Mujtahid. Qasamah adalah sumpah berkali-kali yang dilakukan oleh keluarga korban ketika korban ditemukan tewas terbunuh di suatu tempat yang pembunuhannya belum diketahui secara pasti, atau sumpah yang dilakukan oleh warga tempat ditemukannya korban yang punya kepedulian terhadap kejadian pembunuhan tersebut. Jadi memang di mana memang bukti-buktinya kurang jelas gitu. Bukti-buktinya kurang jelas. Makanya harus diangkat sumpah. Bukti-buktinya kurang pasti. Nah, inilah qasamah. Karena yang demikian itulah maka perlunya diangkat sumpah. Kemudian menurut Imam Ibnu Hazm
mereka yang bersumpah tidak boleh kurang dari 50 orang. Bayangin. Orang bukan boleh enggak? Enggak boleh kurang daripada 50 orang untuk kepastian sumpah tersebut. Ya. Kemudian menurut Malik, Imam Malik, pada qasamah tidak boleh kurang dari 50 yang bersumpah 50 kali. 50 orang yang bersumpah, kemudian juga tidak boleh kurang daripada 50 kali. Ya Kong ya. Inilah qasamah. Inilah qasamah. Baiklah, kita akan coba lihat daripada dalil qasamah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa ijak tarona bid'awaddan lausun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halapal mudda'i khamsina yaminan wastahaqqa diyat wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudda'i alai. Apabila dakwaan pembunuh itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran pendakwah dapat diterima oleh akal, maka hendaknya pendakwah bersumpah 50 kali. Ya. Maka si pendakwah tadi akan mendapatkan diyat. Kemudian wa in lam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudda'i alaihi. Dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, fal yaminu alal mudda'i alaihi, maka sumpah dilakukan oleh tertuduh. Jadi jika si pendakwa ini ternyata memang tidak menemukan tanda-tanda bahwa dialah yang membunuh, si terdakwalah yang membunuh. Jika enggak ditemukan tanda-tanda atau bukti-bukti yang kuat, enggak ditemukan tuh tanda-tanda atau bukti-bukti, maka berbalik al-mudda'i alai, orang yang tadinya terdakwa, maka dia akan diangkat sumpah sebanyak 50 kali. Makanya dikemukakan di dalam matanya, wa illam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudda'i alaihi. Dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, maka sumpah dilakukan oleh tertuduh, oleh yang terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tarona bid'wa damil lausun. Wa iza tarona bid'wa damil lausun. Apabila dakwaan pembunuh itu disertai tanda-tanda
Tanda-tanda ini bisa berupa keadaan atau kesaksian. Bisa berupa keadaan atau kesaksian. Tanda-tanda yang berupa keadaan adalah semisal korban atau orang yang dibunuh berada di kampung terdakwa, atau di antara terdakwa dan korban ada permusuhan, padahal di tempat itu tidak ada orang lain. Sedang tanda-tanda yang serupa kesaksian adalah misalnya pembunuhan itu hanya disaksikan oleh satu orang yang adil, atau disaksikan oleh orang-orang yang kesaksiannya tidak bisa diterima, seperti wanita dan anak-anak. Mereka mengatakan bahwa A membunuh B. Ya. Jadi tanda-tandanya memang tidak pasti, kurang jelas. Korban atau orang yang dibunuh berada di kampung terdakwa, padahal si terdakwa pun belum pasti membunuh gitu loh, belum pasti membunuh. Misalnya ini kita ada permasalahan konflik, orang kampung A, saya orang kampung B. Kita ini ada permasalahan, tengkaran, ribut, permusuhan. Tiba-tiba saya mati terbunuh di kampung A, di kampungnya Kongjit, di kampung A. Gitu. Karena memang dilihat nih si Ustadz Rusli ada masalah sama Kongjit. Terbunuhnya juga si Ustadz Rusli di kampung Kongjit. Itu tanda-tanda. Itu tanda ya, yang berupa keadaan. Sekali lagi, padahal juga belum tentu Kongjit yang membunuh. Kemudian memang di dalam Islam itu ada kesaksian. Ada kesaksian yang bisa diterima, ada kesaksian yang ditolak. Ada sih saksinya bahwanya Kongjit udah membunuh kita, Kongjit udah membunuh Ustadz Rusli, ada saksinya. Cuman saksinya anak-anak, anak kecil. Ya. Jadi anak kecil ini adalah satu komponen yang ditolak kesaksiannya. Kesaksiannya tidak diterima. Ya. Atau ada sih saksinya tapi perempuan. Saksinya perempuan. Nah, ditolak tuh. Ada saksinya laki-laki yang adil, cuma sendiri. Nggak kuat kalau kita bilang kesaksiannya. Minimal nih kesaksian di dalam Islam itu 2 orang laki-laki yang adil. Makanya tuh kebanyakan kalau kesaksian itu adalah 2 orang tuh minimal. Kesaksian yang adil, saksi yang adil 2 orang laki-laki. Itu juga minimal. Tuh. Ya. Nah, itulah yang dikemukakan bahwa apabila disertai tanda-tanda, dakwaan pembunuh itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran dapat diterima oleh akal.
Karena dia tanda-tandanya enggak pasti, maka perlu diangkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita akan coba lihat syarah daripada masalah qasamah. Masalah qasamah. Faslun fi ahkamil qasamah. Pasal tentang hukum qasamah, hukum sumpah. Wahia aimanud dima, dan dia itu ya, qasamah sumpah daripada darah. Sumpah yang berkaitan dengan darah. Tadi udah diterangkan seperti pembunuhan, terus pemotongan anggota badan. Pokoknya yang berkaitan dengan darah. Wa iza tarona bid'awadam lausun, dan apabila menyertai dengan dakwah daripada darah, dengan dakwah daripada pembunuhan. Lausun itu bimusalasatin dengan 3 titik. Lausun wa huwa lughatan, dan dia lausun secara lughah, secara bahasa ad-dha'fu, artinya lemah. Lemah. Wa syar'an, dan secara syariat qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i bi an tuqi'a tilkal qarinati fil qalbi sidqah. Secara syariat adalah qarinatun, adalah tanda-tanda tadullu yang menunjukkan ala sidqil mudda'i, atas kebenarannya orang yang mendakwah. Bi an tuqi'atil qarinah, dengan cara umpama menetapkan, dengan terjadi jatuhnya qarinah tersebut fil qalbi sidqah, di dalam hati sidqah akan kebenarannya. Jadi lausun ini adalah tanda atau bukti. Tapi kalau kita lihat secara lughah, ad-dha'fu, lemah. Jadi buktinya lemah. Buktinya lemah. Kagak jelas tandanya itu lemah. Dan apabila wa iza tarona bid'awadam lausun, dan apabila menyertai dengan dakwah pembunuhan lausun, apa itu? Menyertai tanda-tanda atau bukti-bukti yang lemah terhadap dakwaan pembunuhan. Buktinya lemah. Wa ila hadza asyaral musannif biqaulihi ila akhiri, dan apabila, dan kepada ini ya. Wa ila hadza, dan kepada inilah asyaral musannifu biqaulihi, maka pengarang kitab mengisyaratkan biqaulihi, dengan pernyataannya yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i ila akhiri,
Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan lanjutan selanjutnya. Intinya bahwa qasama itu adalah terjadinya pembunuhan tapi nggak jelas siapa ini pembunuhnya. Ini sering nih terjadi nih Kong nih. Makanya kita harus jaga mulut. Jaga mulut. Misalnya gitu. Kita lagi tengkaran misalnya. Lagi ribut sama seseorang. Meninggal. Terus kita pakai acara ngancem-ngancem gitu. Tar lo kalau ketemu sama gue di mana-mana abis. Bunuh. Nah, itu bisa dijadiin tanda itu. Boleh. Bisa dijadikan tanda. Nggak usah juga ngomong begitu. Ya, nggak usah ngomong begitu. Ada permusuhan aja di antara kita. Kena. Ada permasalahan di antara kita. Kemudian salah satu di antara kita mati, terbunuh. Nah, kita ini juga dijadikan tanda. Meskipun tidak jelas, kita bisa dijadikan bukti bahwa kita adalah yang membunuh. Makanya jaga kerukunan, jaga hubungan dengan masyarakat, jangan sampai timbul tengkaran, jangan sampai timbul permusuhan. Karena efeknya kalau kita lihat daripada hukum qasama ini luar biasa efeknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.